kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan diskusi dengan strategi pembelajaran Everyone is a Teacher Here. Pada materi kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, siswa dapat menunjukkan cara-cara meneladani kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan baik dan benar. Siswa dapat menyebutkan hikmah meneladani kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan baik dan benar. Siswa dapat menganalisis kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan baik dan benar. Siswa dapat mengungkapkan kembali kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan baik dan benar. Siswa dapat mempraktikkan perilaku yang sesuai dengan sifat-sifat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam kehidupan sehari-hari. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah putri sahabat Rasulullah, yaitu sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ibunya bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir. Beliau sangat dekat dengan ayahnya. Sifat-sifat yang menonjol yang dimiliki Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha antara lain: pertama, cerdas dan cantik; kedua, suci dan taat beribadah; ketiga, sangat dicintai Rasulullah SAW. Al-Quran Surat An-Nur ayat 11 diturunkan berkaitan dengan peristiwa fitnah yang dialami oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan seorang pemuda yang bernama Sofwan bin Mu'attal, yaitu salah satu sahabat Rasulullah SAW yang terkenal kesalehannya. Fitnah tersebut dilontarkan oleh seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Surat ini menjelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang suka memfitnah atau menyebarkan berita bohong. Bagi mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya, dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia akan mendapatkan azab yang besar pula. Cara-cara meneladani keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di antaranya, yang pertama, menjaga kehormatan diri yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, membiasakan diri banyak mengamalkan ilmu, terutama ilmu agama tanpa pamrih. Yang ketiga, berlatih untuk selalu mengemari ilmu agama. Yang keempat, berlatih untuk menjadi orang yang sabar dalam menghadapi ujian. Selanjutnya adalah hikmah meneladani keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama, menambah pengetahuan tentang kisah keteladanan tokoh-tokoh terdahulu yang dapat memberi motivasi dan inspirasi bagi kita. Yang kedua, dapat mewujudkan pribadi yang mencintai ilmu, terutama ilmu agama. Yang ketiga, dengan mencontoh keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, menjadikan manusia lebih mulia jika dilakukan dengan ikhlas. Yang keempat, solusi ketika menghadapi fitnahan dari orang lain adalah sabar. Yang kelima, kejelekan tidak perlu dibalas dengan kejelekan. Balaslah kejelekan dengan kebaikan. Berikanlah maaf pada orang yang berbuat jelek kepada kita. Kesimpulan materi tentang kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama, sifat-sifat yang menonjol yang dimiliki Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha antara lain: cerdas, cantik, suci, taat beribadah, dan sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, Rasulullah SAW memberi julukan kepada Sayyidah Aisyah dengan sebutan Humaira, yang artinya kemerah-merahan. Yang ketiga, penyebab turunnya surat An-Nur ayat 11, yaitu
berkaitan dengan peristiwa fitnah yang dilontarkan oleh orang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan Sofwan bin Mu'attal. Yang keempat, cara-cara meneladani kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yang kelima, hikmah meneladani kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha.